Yo, what's up, Timemode Gang? And respect sih buat Bang Jalen Brunson. Bener like banget untuk dipanggil Captain Clutch karena tadi di kuarter keempat, man, he showed up. And of course, dia juga took over the game for the New York Knicks. The Knicks mencuri game 1 NBA Finals, guys, setelah menang 105-95 dari San Antonio Spurs, yang artinya ini merupakan kemenangan ke-12 mereka secara beruntun. They are still unstoppable in this postseason. Terakhir kalah tuh 43 hari yang lalu, kayak dari Atlanta Hawks tuh juga 2 kali kalah cuma gara-gara kayak tembakan terakhir dari CJ McCollum aja. But sejak Karl Anthony Towns menjadi aktor di Devil's War Prada 2, gila, Knicks benar-benar belum kalah lagi, guys. Streak 100 poinnya Spurs juga terhenti hari ini setelah 40 game secara beruntun. Dan guess who? Terakhir yang bisa juga nyetop Spurs nge-score di bawah 100 points. Yes, you guys are correct. It was the New York Knicks. Menurut gua, apakah New York Knicks ini adalah kryptonite-nya Spurs? Seperti Spurs adalah kryptonite-nya OKC? Bisa jadi sih menurut gue, tapi defense Knicks memang nomor 1 di postseason kali ini dan they're superstars, man. Dua pemainnya mereka itu Jalen Brunson lalu juga Karl Anthony Towns benar-benar set the tone di defense hari ini untuk timnya. Dimana Brunson, gue kaget sih nggak ada obat juga defense Brunson. Dimana pemainnya Spurs yang dijaga oleh Brunson itu nembaknya hanya 1 dari 14 dan 0 dari 7 di second half only. Brunson bagus ya defense-nya. Gue kaget banget sih. Tapi yang lebih kaget lagi adalah Karl Anthony Towns juga bisa contain Victor Wembanyama hari ini. Wemby hanya menembak 2 dari 12 saat dijaga oleh Karl Anthony Towns. Padahal ya, gue mikir ya, Cat bakal dibully sih sama Wemby sih di series ini. Gue mikir Cat kayak akan diayam-ayamin sih, tapi ternyata respect lah untuk dua bintangnya Knicks yang benar juga ya, mereka tahu defense win championship. Ya, artinya juga tadi menurut gue kuncinya untuk Knicks bisa menang adalah mereka cuma 1 kali turnover di babak 2. Dan game ini lo tau lah defense Spurs ada Stephen Castle, ada Wemby, ada De'Aaron Fox. Tapi mereka total cuma 9 turnover saja di game ini. So that was really crucial menurut gue untuk si Knicks main on the road in a very hostile environment di Frostbank Center, tapi mereka bisa take care of the ball, dan menurut gue itu tadi menjadi satu kunci juga sih untuk New York Knicks. And big win untuk New York Knicks tuh, bisa mencuri home court advantage sekarang ini. Tapi fun fact-nya guys, 19 tim yang berhasil menang game 1 di NBA Finals on the road, hanya 8 yang akhirnya menjadi juara NBA. Jadi fans Knicks, Timothy Chalamet, lalu juga Spike Lee, jangan terlalu seneng dulu. Stephen A. Smith, gila Stephen A. Smith tadi udah passionate banget sih di ESPN gue lihat. Mereka harus sabar dulu sih melihat apakah bisa menang 3 lagi atau enggak ini, karena obviously Spurs pasti akan respond in a big way. So don't be too happy dulu fans Knicks. Tadi gue lihat juga kayak ada videonya agak rusuh juga ya di Times Square ya. But I know tadi setelah game ada grafiknya juga on NBC bahwa ya tim yang menang game 1 biasanya juga 70% jadi juara. So we'll see nanti ya untuk New York Knicks. But hari ini menurut gue New York Knicks nunjukin mentality New Yorknya mereka sih. Dogs, man, everybody were dogs today for the Knicks. Dan dogsnya Knicks ini mengalahkan Corgi Dog, guys. Dimana Corgi Dog udah salah ini prediksinya di game pertama. Tadi kaget juga sih Corgi ikutan nonton nih di Frostbank Center. Gokil, kayak diundang secara spesial sih sama San Antonio Spurs. But yeah, today's game has everything sih. Big runs, big comebacks, heroic shot from Brunson. Dan juga ada court invader yang selfie sama Wemby hari ini. Wemby baik juga sih, dia kayak juga nggak tahu harus ngapain, akhirnya senyum aja. Senyum aja barengan sama si court invader. Jarang-jarang gue ngeliat ada fans yang kayak di NBA ya. Baru sekali doang sih inget gue di game Clippers kayaknya di gue lupa kandang sendiri anjay. Intuit Dome dong, kayak gue pernah lihat sekali. Tapi tadi kasihan banget sih, udah susah-susah lari ke lapangan selfie sama Wemby, itu nggak kelihatan fotonya guys. Wemby-nya nggak kelihatan mukanya, cuma mukanya dia saking Wemby tingginya sih, itu nggak kuat sih hasil fotonya sih tadi. Tapi game 1 adalah gamenya Jalen Brunson. JB is 1A, man. I don't care what people say. He is 1A, man. He is a superstar menurut gue.
Mungkin Becky Hammond juga udah mulai agak tegang nih. Becky Hammond udah mulai takut-takut juga nih Knicks menang game 1 nih. Tapi hari ini menurut gue ya dia buktiin sih walaupun dia seorang guard ya dia bisa bawa timnya untuk menang di NBA Finals. Di quarter 1 tadi sebenarnya dia struggling banget ya. Nembaknya 1 dari 7. Abis itu sayangnya juga dia terkena leg injury tadi harus ke locker room. Kita juga sempat nggak tahu ya statusnya apakah dia bisa main lagi atau tidak tadi ini. Terus dia sempat di bench balik lagi ke lapangan cukup lama. Second quarter dia main, di mana tembakannya udah mendingan tuh. 4 dari 8 nembaknya tadi di quarter kedua, tapi sayangnya ankle-nya diinjek sama Luke Cornet. But man, this boy tough, man. This guy is super tough though. Gak even keluar, man. Main terus, lanjut terus. Dan di quarter ketiga bau lagi nembaknya 2 dari 7. But of course saat di momen-momen yang penting when it matters di quarter keempat dia masuk langsung nyetak 8 poin straight. Lalu juga pastinya si Spurs sempat comeback. Kalau nggak salah singkat gue tadi itu New York sempat 4 menit ya nggak nyetak poin singkat gue di quarter keempat. Tapi setelah itu saat si Spurs unggul 95-93, nah itu dapat offensive rebound tuh Knicks. Bolanya dioper sama Mikal Bridges ke Brunson in the corner for a big 3-point shot. Dan itu adalah awal mula dari 11-0 run untuk bisa close this game untuk New York Knicks. And of course the last shot, gue udah gak tahu itu tembakannya apa sih. Dia nge-fake and then I don't know floater over si Devin Vassell. That was really tough sih. That was really tough. That was probably the best shot today sih dari Jalen Brunson. And of course dengan 11-0 run itu akhirnya Knicks bisa memenangkan game kali ini. Gue kaget sih karena defense Knicks gokil juga ya di 2 menit 15 detik terakhir itu. Spurs nggak ngepoin sama sekali, man. And you guys know Spurs got some offensive power. Tapi memang tadi menurut gue di quarter keempat itu si Spurs ya, offense itu banyak banget kayak nyuruh Wemby ISO sih. And of course tembakan-tembakannya semua juga contested semua sih dari New York Knicks. That's why it was really tough untuk Spurs bisa nge-score. Agak aneh sih offense si Spurs sih terakhir. Tapi gue tadi jujur udah feeling Knicks akan menang sih saat si Deuce McBride nembak 3 point dari samping sampai dari corner gitu terus boleh mantul dulu baru masuk sih. Deuce-nya sampai kayak I don't know how that go in. Gue yakin dia nggak bank sih. I'm pretty sure. But yeah, it was just their night menurut gue sih. Tadi pas sudah lihat tembakan Deuce masuk. Jalen Brunson hari ini selesai dengan 30 points. Tapi sebenarnya nembaknya hancur ya. 12 dari 31. But that don't matter. Karena all the big shots went in. Itu aja yang paling penting. So far Knicks 6-0 recordnya saat Brunson bisa nyetak 30 plus points in the playoff. Dan di playoff kali ini dia setahu gue juga leading scorer untuk fourth quarter. Brunson total udah 105 points in the fourth quarter while shooting 59% from the field and an incredible 62% from 3-point shots. That's why they call him Captain Clutch, guys. Gila, man. They call him Captain Clutch for a reason. Gokil sih. Itu tinggi banget loh, 62% 3-pointnya. Again, gue ingetin kalian 62% man, 3-point quarter keempat. That's crazy menurut gue ya. And of course, Karl Anthony Towns juga huge banget untuk New York Knicks hari ini dengan double-double. 18 points dan 12 rebounds. Tapi ya itu, yang tadi kita bahas, paling penting adalah tentang defense-nya dia. Menjaga Wemby, and dia 4 foul sih. Tapi menurut gue foul ini tuh gak ada yang silly foul, cuma 1 mungkin yang silly foul. Tapi yang lainnya menurut gue dia benar-benar bisa ngebam Wemby, dia bisa nahan Wemby, and then dia contest all the shots too. And Wemby had a really tough night menurut gue tadi dijaga sama Cat. Dia belum bisa figure out sih gimana caranya untuk bisa ngelewatin si Cat ini. Tapi gue ngerasa dari awal dia kayak gak terlalu high energy. I feel like tadi Wemby agak low energy sih di game kali ini. Baik settle untuk 3 points sih, that was really bad menurut gue. 2 dari 9 tadi 3 pointnya. And of course dia juga sloppy banget with the ball. Dia 6 turnovers. Even though dia tetap memang selesai dengan 26 poin ya, tapi he was shooting 6 from 21 tadi. Of course dia juga dapat 12 rebounds. So yeah, I think right now Wemby mungkin first finals, gue gak tahu sih, mungkin capek juga bekas lawan OKC. He needs to step it up though in the next game pastinya, apalagi untuk rebounding wise ya, karena dia tadi di rebound sama Josh Hart, man. Josh Hart was all heart today menurut gue, karena dia nembaknya sih jelek ya, 1 dari 5 hari ini untuk New York Knicks. Dia tuh tadi cuma 3 poin aja, but yang paling penting untuk dia adalah dia bisa 15 rebounds, guys. 15 rebounds, 6 assists, 4 steals, dan dia mainnya 11 menit lebih dikit daripada Wemby.
11 menit lebih dikit daripada Wemby, tapi dia tetap bisa out rebound Wemby di game kali ini. Jadi gue salut banget sih sama hustle-nya si Josh Hart sih. Karena dia boleh dibilang X factor-nya dia sih dengan rebound-reboundnya, and of course hari ini salah satu kelemahannya Spurs adalah mereka kebobolan ya, 23 ya. Iya, 23 second chance point, sedangkan Spurs hanya mencetak 14 second chance point, and that was the game menurut gue juga sih. Apalagi juga hari ini Knicks dapat 10 offensive rebounds. Itu tadi bahaya banget sih untuk San Antonio Spurs. Belum lagi juga dia dapat belum lagi Knicks juga dapat kontribusi dari OG Anunoby, terutama di babak kedua dengan tembakan-tembakan dia. Tadi ada tembakan 3 point juga cukup penting menurut gue. He scored 17 points. Landry Shamet still hot off the bench. Hari ini juga 13 poin dari babak pertama, ada satu yang step back keren banget sih menurut gue. Plus Jose Alvarado, menurut gue sleeper nih. Menurut gue Jose Alvarado tadi 7 poin dan 4 rebound dalam 11 menit sih tadi benar-benar efektif banget sih untuk si New York Knicks ya. And great coaching from Mike Brown hari ini, adjustment-nya keren, terutama bagaimana mereka bisa menetralisir si Julian Champagnie di babak kedua. Mereka close out-nya lebih hard, mereka juga mencoba agar si Julian Champagnie ini nggak terlalu banyak nembak 3 point tadi ini di babak kedua. Lebih kayak nge-push dia keluar dari garis 3 point agar dia nggak banyak nyoba 3 point. Karena tadi di babak pertama obviously he caught fire, dia mencetak 5 kali 3 point di babak pertama, obviously yang tadi sebelum halftime juga at the buzzer. That was the most in a half sih sejarah tuh untuk para pemain Spurs sih. Pertama kali ada yang 5 kali 3 point di babak pertama of NBA Finals. Ya, setelah 15 poin di babak pertama, Julian Champagnie hanya nambah 1 poin aja. Jadi dia tadi total 16 poin. Beda sama Mitch Johnson menurut gue, mungkin dia juga masih ya ngeraba-raba lah, juga tegang mungkin untuk game pertamanya ngelatih di NBA Finals kali ini. Kayak gue nggak mau bilang dia buat kesalahan sih, tapi ya he was just mungkin rotationnya dia udah bikin strategi bahwa ya dia akan close the game with De'Aaron Fox over si Dylan Harper tadi ini di kuarter keempat. It was a tough choice sih. Lu mau mainin pemain veteran lu atau lu mau mainin rookie lu gitu loh. Gua juga agak susah sih kalau gue jadi pelatih harus milih ya, karena obviously Fox hari ini not playing really well, apalagi di kuarter keempat he went scoreless, main 11 menit di kuarter keempat dan juga ada 2 turnovers. Sedangkan Dylan Harper tadi in a good rhythm sih. Like, I'll be honest, he was in a good rhythm. PD-nya main di first finals juga, PD-nya tinggi banget sih, karena lu bisa lihat di kuarter pertama 3 dari 3 langsung 10 points. Langsung menjadi pemain termuda untuk NBA kayaknya dalam sejarah NBA Finals yang bisa mencetak 10 plus points. Kelihatan banget sih dia nggak afraid of the moment, he's not afraid of the big stage. Jadi tadi gue nggak tahu sih, menurut gue sih tadi harusnya Harper main sampai habis aja kalau menurut gue, karena tadi juga finish with 16 points and 8 rebounds in 28 minutes for the Spurs. Kayaknya menurut gue next game, di game kedua, I think Mitch Johnson harus masukin dia sih di closing lineup bersama Wemby dan juga Stephen Castle. Tapi kita lihat ntar siapa yang mainnya bagus. Bisa aja De'Aaron Fox juga mainnya bagus kan. You never know, karena gila ya netizen Amerika ya. De'Aaron Fox tuh di game ke-7 lawan OKC mainnya bagus loh. Salah satu crucial player juga di game 7, tapi hari ini main jelek di game 1 NBA Finals langsung disikat guys. Disikat, gila dikata-katain online sih tadi sih, gokil sih. Tapi pasti confident levelnya si De'Aaron Fox nggak akan goyang lah. Gue yakin lah si next game dia akan show up juga untuk si San Antonio Spurs. Udah gitu tadi gue juga agak kaget si Keldon Johnson ya, 6 Man of the Year, main hanya 8 menit dan juga nyetak 3 poin. Malahan tadi si Mitch Johnson lebih mainin si Harrison Barnes yang main 12 menit tapi 0 points. So I'm shocked, apalagi ya itu bahas lagi game 7 lawan OKC, dia 2 kali 3 point lumayan penting di kuarter keempat. He played great, dia yang kasih energinya. Berarti main dikit banget sih tadi sih. I think they need Keldon Johnson, apalagi kalau udah lihat si ada Josh Hart ya, harusnya yang nyikat Josh Hart, Keldon Johnson aja harusnya sih. Tapi gue yakin pasti akan jadi pelajaran yang berharga ya untuk Mitch Johnson, Wemby, and of course the Spurs. Mereka pasti akan review lagi, mereka akan nonton filmnya lagi, mereka pasti akan adjust juga untuk game kedua. Ini pengalaman pertama mereka, jadi pasti akan lebih oke sih. Menurut gue performance Spurs in the next game, gue cukup yakin mereka akan menang di game kedua, and maybe bisa aja menangnya with a big statement win. Karena kalau gue lihat trennya setelah mereka trailing in the series melawan Minnesota, mereka itu
sempat menang by 38 points di game kedua. Lalu lawan OKC di game keempat mereka menang 21 points dan juga di game keenam menang 27 points. So mereka biasanya setelah kalah dan juga lagi tertinggal di series, biasanya mereka mainnya jauh lebih bagus in the next game. Dan gue juga mikir kayak Wemby nggak mungkin sih 6 dari 21 lagi. And I don't think the Spurs gonna shoot 25% only from threes. Di hari ini cuma 11 dari 43 at home. Playing at home masih cuma serendah itu nembak 3 pointnya. Jadi gue rasa sih next game mereka will shoot better, they will play better, and they will dominate the New York Knicks sih. Menurut gue harusnya mereka bisa menyamakan 1-1 sih, karena gila sih kalau Knicks bisa unggul 2-0 heading back to New York. That's insane. That is insane. Yeah, I don't want to see that tuh. Gue mau lihat final ini lebih kompetitif sih. Apalagi game 1 tadi menurut gue sangat menghibur banget ya. Lo bisa lihat New York Knicks sempat unggul 10 poin, Spurs sempat unggul 14 poin. So I think we are very entertained and we are very lucky sih untuk bisa nonton series ini. Jadi gue expect harusnya Spurs bisa menyamakan skor jadi 1-1. So menurut kalian gimana? Please let me know in the comment section. Gue penasaran juga tentang prediksi kalian mungkin untuk game kedua. But once again, thank you so much guys for watching Time Out hari ini. Really appreciate everybody for joining me. Dan gue tunggu untuk semua kalian yang akan komen di bawah. Gue pengen baca komentar kalian semua tentang game 1 ataupun juga tentang game kedua nanti ini. And of course, jangan lupa guys untuk support the channel. If you love Time Out, scan the QR code, join jadi member agar gue bisa terus buat Time Out. So once again, thank you so much guys for always supporting, and I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.